Ini mantap sekali nih. Seorang ulama, seorang kiai di hadapan TNI setegas ini kepada Ba'alwi dan kepada Laskar Sabilillah. Ini keren sekali. Ini harus kita sebarkan. Memang harus setegas itu, bahkan di depan aparat. Karena boleh jadi aparat pun tidak tahu persoalannya, dan kalau kita tidak tegas maka dianggap apa yang selalu kita sampaikan itu ragu, dianggap sebagai kebenaran. Kita harus yakin 100% bahwa apa yang selalu disampaikan adalah kebenaran, maka bicara dimanapun harus tegas, harus lantang, harus berani. Qulil haq walau kana murran. Ya begitu, coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Sekali lagi, dimanapun saya sampaikan melakukan gerakan moral secara masif kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama, karena warga NU yang banyak menjadi korban, warga NU yang banyak menjadi korban, saya tekankan apa yang harus Anda lakukan. Sampaikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Semarang, kepada warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, kepada umat Islam, bahwa nasab habaib itu tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu banyak oknum-oknum habib yang mengaku zuriyah Rasul, tetapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencaci maki para ulama, wakil presiden kita, kiai kita, Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, dikatakan seperti babi. Presiden digoblok-goblokin. Menteri Agama dikatakan setan dan istananya dikatakan istana iblis. Ini jelas tidak patut dan tidak pantas dan bukan akhlak dari cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita beri pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang dalam kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi maupun kegiatan pengajian-pengajian, untuk tidak mengundang habib lagi. Mengundanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai lokal yang sudah jelas keilmuannya, yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kenapa tidak boleh mengundang habib? Kita melihat banyak oknum-oknum habib yang dalam ceramahnya justru melakukan provokasi. Kita lihat sendiri, habib ceramah suruh rakyatnya masak pedas, masak golok. Negara Indonesia apa kok suruh masak pedas, masak golok? Ini tidak pas dan tidak pantas dan tidak tepat. Indonesia aman, ceramah kok memprovokasi, mengadu domba warganya untuk masak pedas, masak golok, go perang. Kedua, ada lagi habib yang dalam ceramahnya mengacung-acungkan
Saya kira itu saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan Kaidah Pengurus Perjuangan Nasional Indonesia atas Kasabila Kabupaten Semarang. Semoga segera bekerja. Satu lagi, lupa saya di baru apa namanya, jangan menggunakan baik. Kemudian dengan yang kedua harus meluruskan sejarah. Kemudian meluruskan sejarah Mahkamah Nusantara ini penting karena banyak di sana sini pemalsuan Mahkamah Nusantara. Ternyata pemalsuan Mahkamah Nusantara tujuannya adalah satu, uang dan uang. Ini yang harus dengan urusan. Kasihan umat Islam usia warga NU tersesat, disesatkan oleh kelompok-kelompok yang membuat mahkamah palsu. Ini harus dihentikan ulah-ulah orang yang seperti ini. Insya Allah kalau panjenengan berjuang dengan ikhlas, Allah akan memberikan pahala sebagai amal perbuatan panjenengan besok di akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma inna lillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas. Satu kali lagi, memang harus setegas itu, harus sejelas itu, bahkan di depan aparat kita. Karena boleh jadi aparat kita tidak tahu problem ini, dianggapnya mungkin ada masih orang aparat yang menganggap bahwa mungkin masih ada. Kenapa? Karena di beberapa tempat kemarin misal Kiai Marzuki Mustamar, di mana tuh beliau ceramah itu, aparat sampai ngomong jangan sampai membahas nasab ya. Artinya materi persoalan nasab ini boleh jadi belum dipahami secara serius, secara benar. Makanya harus tegas dan harus lantang seorang ulama, seorang kiai menyampaikan ini sebagai hak tanpa ragu kita menyampaikannya. Banyak cara kan. Kemudian menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran, adalah hak. Minimal salah satu bentuk penegasan itu ya dalam situasi seperti ini. Ngomong dengan tegas. Gerakan moral, benar-benar kita harus kemudian ada dalam situasi gerakan moral dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena mereka mengacak-acak moral, maka kita harus melawannya dengan gerakan moral. Ya, begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jaya terus Laskar Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.